Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nurhasana Yahya. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana cara menganalisis laporan keuangan di sebuah perbankan syariah. Selamat menyaksikan. Oke, Purwantono dan Sungkoro dan Purwantono, Sungkoro dan Surja ini nama biasanya ini nama kantor akuntannya yang melakukan audit laporan keuangan. Oke, kita cek di sini sebelum itu. Jadi opini itu adalah pendapat dari auditor yang memeriksa laporan keuangan dari sebuah perusahaan. Nah, opini itu artinya, jadi kenapa sih laporan keuangan itu harus diaudit gitu kan? Oleh kantor akuntan publik yang memang notabene dia harus berstatus sebagai independen. Walaupun dia dibayar oleh perusahaan, tetapi pemeriksaan yang dia lakukan itu sifatnya tidak boleh dipengaruhi oleh perusahaan yang membayarnya. Jadi dia sudah disumpah melakukan pemeriksaan dengan sebenar-benarnya. Apa yang dia periksa itu yang akan dia sampaikan. Jadi apa yang dia periksa itu semua terangkum dalam opini itu. Opini itu pendapat dari auditor. Opini. Nah, coba nih ya, sebelum ke laporan keuangan, ini adanya di depan opini ini. Jadi dinyatakan dulu opininya. Opininya itu kesimpulan dari laporan yang diaudit oleh kantor akuntan publik. Nah, di sini dikatakan, menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan PT Bank BNI Syariah tanggal 31 Desember 2018 serta kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat, dan sumber lain yang penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut. Sosial sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, jadi ini intinya kenapa laporan keuangan itu harus diaudit agar punya pihak-pihak atau investor yang berkepentingan terhadap perusahaan tersebut mengetahui bahwa manajemen yang berada di dalam perusahaan tersebut sudah mencatat sesuai laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia, ya, bukan di negara lain. Jadi laporan BNI ini sudah diterbitkan dan laporannya wajar, tidak ada pengecualian. Nah, ini laporan yang paling bagus itu adalah laporan yang wajar. Nah, kita masuk ke dalam bagaimana cara kita melakukan analisis. Nah, ini kita masuk ke neraca ya. Laporan posisi keuangan. Nah, ini disampaikan 2 tahun. Kenapa 2 tahun yang tadi saya sampaikan? 2 tahun itu untuk melihat, kalau kita menganalisis, tapi 1 tahun itu bukan analisis namanya. Gitu ya. Untuk melakukan analisis kita butuh data 2 years, tahun sebelumnya dan tahun saat ini. Nah, kita anggap aja tahun saat ini 2018, tahun sebelumnya itu 2017. Coba lihat di sini untuk kasnya aja. 233 di sini nilainya tahun lalu, tahun sekarang 275. Ini terjadi peningkatan sebesar 275. Gitu kan. Dari sini aja udah ada perbedaan. Ini dicatat. Jadi kalau saya melakukan audit, ini saya melihat perbedaan kiri dan kanan. Terus giro penempatan pada Bank Indonesia. Di sini 5 juta, tapi di sini 4 juta. Turunnya kenapa? Ini nanti akan kita cari tahu turunnya kenapa. Di notes, nah ini penjelasan dari kas ini ada di catatan nomor 2, ada di catatan nomor 4, dan di catatan nomor 50. Nanti kita bisa lihat kas ini isinya apa aja sehingga nilainya sebesar 275.000 ini gitu ya. Begitu caranya. Terus di sini ada giro pada bank lain. Ini kurang lebih sama, tidak terlalu ada signifikan perbedaannya. Coba kita cek. Nah, coba nih. Ini yang membedakan, yang harus kalian perhatikan dalam menganalisis laporan keuangan. Perbedaan yang terlalu mencolok dengan laporan keuangan sebelumnya. Di sini ada penempatan pada bank lain. Di sini sebesar 51.000. Tapi di tahun 2018 dia cuma 1.500 coba. Bayangkan dia kurangnya banyak banget kan? Sekitar 49.000 dia kurangnya. Ya kan?
Nah, itu kemana? Itu yang akan jadi catatan, gitu. Jadi catatan untuk kalian telusuri lagi di mana apa yang terjadi dari 51.000 ini jadi 1.500. Terus dan seterusnya sampai semua item bisa kalian lakukan analisis. Jadi nanti kalian bisa mengetahui apa yang terjadi di tahun lalu dan apa yang terjadi di tahun sekarang. Sehingga kalau kalian mau melakukan analisis, kemarin kita sudah belajar rasio, kalian bisa menghitung kan rasio-rasionya untuk kira-kira misalkan kalian di posisi bank, di posisi apa namanya pihak anggap aja pihak perusahaan ini mau melakukan pinjaman. Nah, mau melakukan pinjaman, minjem ke kita misalkan, minjem ke kita, kita lihat dulu laporan keuangannya. Lalu kita lihat bagaimana rasio, apakah dia bisa membayar utang yang akan kita berikan apa tidak, kan itu ada rasionya, kemarin kita sudah pelajari. Nah, rasio itu didapatkan dari kita bisa melakukan analisis terhadap laporan keuangan ini. Ya. Jadi ini semua item kalian lakukan analisis sampai kalian telusuri. Makanya ada catatan atas di sini ada notes, catatan atau notes. Ini makanya notes ini dimasukkan ke dalam laporan keuangan juga. Jadi kalau laporannya sebenarnya cuma 4, tapi ada yang terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan, tapi itu dimasukkan sebagai laporan keuangan. Karena apa? Karena tanpa notes, tanpa ada catatan ini, kita nggak tahu 4 laporan itu isinya apa. Gitu ya. Jadi itu penting sekali untuk disampaikan. Nah, itu bagaimana cara kita melakukan analisis dari masing-masing akunnya. Baru secara item. Nanti giliran secara global kita lihat mana yang terlampau besar signifikan nilainya, dan itu yang pasti akan mempengaruhi perusahaan secara menyeluruh. Nah, ini untuk posisi keuangan. Coba kita lihat laporan posisi di sini apa nih? Masih posisi keuangan. Ini liabilities-nya. Nih, lihat total simpanan tahun lalu cuma 5 juta, tahun ini berarti meningkat menjadi 8 juta. Nah, tahun lalu di sini total liabilities-nya 6 juta, tahun ini menjadi 9 juta. Terus, nah ini ya, laporan ternyata masih laporan posisi keuangan, masih ini. Oh, di sini ada dana sirka temporer, ada giro mudoroba, ada tabungan mudoroba, ada deposito mudoroba, gitu kan. Berarti kalian harus pahami, ini posisinya masih dalam laporan apa? Laba rugi. Neraca. Karena di sini laporan posisi keuangan. Nah, berarti dana sirka ini masuk ke dalam posisi yang sebelah kanan, yaitu posisi selain aset. Selain aset berarti ada modal, ada hutang. Nah, berarti kalian harus tahu bahwa dana sirka temporer ini ada bagiannya, ada giro mudoroba, ada tabungan mudoroba, ada deposito. Sekian video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, comment, and share the video ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.